Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik. Baik ya, ya tentunya baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Ya, berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak minta untuk ketua kelasnya, Jonathan ya, untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan dipimpin, Jonathan. Semua siap, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Jonathan. Semoga kegiatan kita pada pagi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, baiklah anak-anak, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Pak. Berangkat semua ya? Ya, alhamdulillah semuanya berangkat ya. Nah, anak-anak, baik kita sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan terlebih dahulu ya lagu nasional. Nah, nanti di antara teman kalian memimpin untuk ke depan. Silakan, siapa yang biasa memimpin ke depan? Ya, Anda ke depan sini ya. Silakan. Nah, yang lainnya dipimpin untuk berdiri ya. Ayo, dipimpin untuk berdiri semuanya. Ya di situ aja. Yo, mulai yo. Tanah airku Indonesia, negari elok amat ku cinta, karena tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja memuja pulau dan indah permai, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk di tempatnya masing-masing ya.
Nah, setelah kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga kelak kalian akan menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, masyarakat, serta menjadi kebanggaan siapa? Orang tua, benar sekali. Nah, baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini masih tetap semangat? Kalau masih tetap semangat, coba tepuk semangatnya seperti apa? Ayo semuanya. Iya, masih tetap semangat ya. Baiklah anak, Bapak akan sedikit mengulas pada pembelajaran minggu lalu ya. Nah, masih ada yang ingat nggak pelajaran kita minggu lalu apa? Teks deskripsi. Ya, benar sekali ya. Minggu lalu kita belajar tentang teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ya, apa? Teks deskripsi merupakan yang memberikan penggambaran serta penjelasan mengenai objek dalam bentuk tulisan secara detail dan presisi. Ya, benar sekali ya, bahwasanya teks deskripsi adalah teks yang merupakan teks yang memberikan gambaran serta penjelasan mengenai objek dalam bentuk tulisan secara detail dan terperinci ya. Itu yang dimaksud tentang teks deskripsi. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video ya, yaitu yang berkaitan dengan teks deskripsi. Nah, jadi kalian perhatikan, pahami ya. Oh, tangannya. Nah, itu tadi adalah menggambarkan tempat namanya apa? Wisata atau di sebuah pantai. Nah, sekarang Bapak tanya, di antara kalian ada tidak yang pernah berlibur ke pantai atau ke taman atau ke kebun binatang? Ada yang pernah?
Wah ya, pernah. Kemana? Pantai Mutun. Iya, Pantai Mutun itu tepatnya ada di kawasan dekat dengan kawasan Bandar Lampung ya. Di Pantai Mutun itu terdapat apa saja? Di sana ada pantai ya. Banyak orang yang berlibur ke pantai, ke sana. Nah, ada tidak seperti orang-orang jualan makanan, pakaian itu banyak ya? Ya banyak. Jadi tadi pernah berlibur ke Pantai Mutun. Terus ada lagi yang pernah berlibur kemana? Pernah di kabupaten kita ada namanya taman. Taman apa? Taman Kehati. Ada yang pernah berlibur ke Taman Kehati? Oh, semuanya udah pernah ya? Oh ya, pernah ke Taman Kehati. Nah, di Taman Kehati pernah menemui apa saja di sana? Ada apa saja? Banyak ya, ada namanya ada kayak jenis apa? Waterboom, terus ada hewannya juga ya. Nah, hewan apa saja? Ayo yang pernah menemui di sana, yang pernah berlibur ke Taman Kehati, ada hewan apa saja? Ada buaya. Terus ada apa lagi? Rusa ya. Terus ada ikan. Ada apa? Kuda, ya benar sekali. Ada apa, Jonathan? Ada ular. Wah, ada ularnya juga. Ada apa? Ada burung, ya banyak sekali ya. Ada burung. Terus Bapak minta kepada, ini pernah berlibur ke Taman Kehati semua ya anak-anak ya? Pernah. Nah, Andre pernah nemuin apa? Ayo. Harimau. Oh iya, ada harimau ya. Di sana di kerangkeng harimaunya ya. Nah, kalau gajah ada enggak? Enggak ada ya, gajah itu adanya di mana? Di Waigambas. Nah, ya anak-anak ya, materi pembelajaran kita hari ini Nah, perhatikan untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, yaitu objek apa saja? Sekolah, tempat wisata, terus apa lagi? Tempat sejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, seperti itu ya. Untuk selanjutnya, teks deskripsi merupakan apa? Teks yang Teks memberikan penggambaran serta penjelasan mengenai objek dalam bentuk tulisan secara detail dan terperinci. Ya, benar sekali ya. Teks deskripsi merupakan pemberian, penggambaran serta penjelasan mengenai objek dalam bentuk tulisan secara detail dan terperinci. Nah, struktur teks deskripsi. Nah, sekarang ada namanya istilahnya ciri-ciri umum ya. Untuk ciri-ciri umum teks deskripsi itu ada berapa? 4. Ada 4. Nah, coba Bapak minta Andre, apa saja? 4. Ya, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Nah, seperti itu ya. Terus yang ketiga ada apa? Coba baca. Pembaca seolah-olah merasakan atau melihat dalam teks. Ya, yang keempat apa? Yang keempat menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara
Detail. Jadi ciri-ciri umum teks deskripsi itu ada 4 ya. Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Nah, ini pengambilannya dari mana? Kalau misalnya ada di Taman Kehati atau di tempat pariwisata, contohnya di Parangtritis, seperti yang disampaikan tadi, Andre pernah berlibur kemana? Pantai Poton. Nah, objeknya harus jelas. Yang kedua, menggambarkan atau menjelaskan suatu objek yang detail, topik ditulis secara detail atau terperinci, sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan dalam teks. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yang ketiga, membaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Di dalam sebuah cerita seperti tadi yang sudah Bapak tampilkan dalam sebuah video, kalian terbawa suasana tidak? Seperti berlibur ke pantai Parangtritis, padahal belum pernah ke sana ya. Ada yang udah pernah ke sana, Parangtritis? Mungkin kalau yang beragamanya Hindu, pernah berlibur ke Bali ya? Pernah ya? Di sana banyak benar ya tempat wisata di Bali ya. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Nah, apa saja ciri-cirinya? Menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek, warna dirinci merah, kuning, atau apa? Hijau. Atau hijau. Yang kedua apa saja, Mas? Coba. Menggunakan kalimat perinci untuk menggambarkan objek, Pak. Ya, benar sekali ya. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan suatu objek. Yang ketiga ada apa? Ya, yang ketiga apa? Menggunakan kata Sinonim, dengan emosi kuat. yang kuat, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Terus selanjutnya menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Yang kelima adalah teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Nah, jenis-jenis teks deskripsi itu ada 2 ya. Teks deskripsi apa saja? Ada yang tahu? Jenis-jenis teks deskripsi? Nah, ada 2 kategori, yaitu teks deskripsi yang terdiri dari sebagian teks dan teks deskripsi menjadi bagian teks lain. Contohnya ada cerpen, novel, lagu, iklan. Nah, sementara berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 3. Ada yang tahu apa saja 3? Apa saja 3? Yang pertama teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif itu apa? Ya, ada yang tahu? Teks deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Yang kedua apa? Coba dibaca, Andre. Teks deskripsi spesial. Nah, ini. Yang menggunakan objek berupa tempat benda, ruang dan lainnya ya. Jadi teks deskripsi spesial ini adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang dan lainnya. Yang ketiga ada teks deskripsi objektif. Coba Jonathan, teks deskripsi objektif itu apa? Teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek apa adanya atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa penambahan opini dan dari penulis. Ya, teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek apa adanya. Jadi ini adalah kalau kalian di dalam penulisan suatu objek wisata, kalian tulis apa adanya. Wah, di sana kebun binatangnya luas, tapi kurang terawat. Berarti ditulis apa adanya. Seperti itu. Itu yang dinamakan teks deskripsi sifatnya objektif. Ya. Berikutnya,
ada struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi 3 lagi. Apa saja? Deskripsi bagian, kesimpulan. Ya, dibagi menjadi 3 ya. Struktur teks deskripsi. Yang pertama identifikasi. Yang kedua ada deskripsi Bagian. Yang ketiga ada apa? Kesimpulan. Iya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi itu apa? Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Ya, identifikasi adalah berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang suatu objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, coba dibaca bersama-sama. Deskripsi bagian. Berisi apa? Berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat atau bagian-bagiannya, komposisi warna seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar, suara apa saja seperti apa suara-suara itu penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Nah, itu adalah deskripsi bagian. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari semua yang ada di teks deskripsi. Nah, kesimpulannya ini tentang apa? Menyimpulkan apa? Berisi ringkasan umum atau kesan umum terhadap hal yang dideskripsikan. Nah, jadi apa yang akan disampaikan ringkasan umumnya itu yang akan dideskripsikan. Itulah yang dinamakan kesimpulan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita tentang teks deskripsi. Nah, baik, sekarang Bapak akan membagikan soal pretest dulu ya. Masih semangat semuanya? Masih. Kalau masih semangat untuk mengerjakan soal, semangat? Semangat. Ya, kalau semangat Bapak kasih soal ya. Jadi ini soal pretestnya ada 5. Satu soal kalian kerjakan minimal 2 menit. Bapak kasih waktu 10 menit. Jadi satu soal 2 menit. Untuk satu soal nilainya 2. Jadi kalau benar semua nilainya 10. Nah, silakan dikerjakan ya. Nah, jangan lupa untuk penulisan nama, kelas, pelajaran, jangan sampai ketinggalan ya. Ya, ini Pak, tolong dibagikan ke belakang. Nah, jangan lupa tulis namanya. Ya, namanya ya, ditulis ya. Kelas, pelajaran. Nah, ini masih satu yang belakang belum kebagian ya. Ini yang belakang. Nah, silakan kalian tulis nama kelasnya terlebih dahulu.
Ada yang udah selesai? Belum ya? Nah, waktunya masih sekitar 4 menit lagi ya. Nah, udah selesai semua ya? Nah, kalau udah selesai semua, silakan dikumpul ke depan semuanya. Nah, dikumpul. Yang lainnya jadiin satu juga tidak apa-apa ya, diwakilkan temannya untuk maju ke depan. Yuk, sini. Nah, semuanya udah selesai ya. Nah, baiklah, di sini Bapak akan membagi 2 kelompok ya. Menjadikan 2 kelompok, nanti Bapak kasih tugas. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Nah, nanti kalian presentasikan dan kalian akan mengurutkan di bagian pendahulu, inti, penutup ya, nanti dibaca secara kelompok. Jadi seperti pada pembelajaran minggu lalu, jadi nanti setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan dari hasil tugas. Jadi nanti dari kelompok lain untuk menanggapi dari apa teman kalian yang sudah disampaikan di depan. Nah, silakan dibagi kelompok. Di sini kelompok yang pertama dipimpin Jonathan ya, kelompok kedua dipimpin Andre. Silakan. Sebelah sana dan sebelah sini ya. Silakan dibuat kelompoknya masing-masing. Ya, geser sebelah sini Jonathan. Yuk, diatur. Ya, ayo ya. Ya, Bapak akan membagikan untuk tugas kelompoknya ya. Kelompok pertama, yang mana kelompok pertama tadi? Oh ya, ini Jonathan. Kelompok kedua Andre ya.
secara berkelompok ya. Ya gimana Andre? Ada yang perlu ditanyakan? Udah selesai? Ya, nunggu dulu ya dari kelompok 1 ya. Gimana? Udah selesai semua? Ya, kalau sudah, Bapak minta untuk mempresentasikan dulu ya kelompok dari Andre. Silakan maju ke depan semuanya. Nah, silakan berbaris satu persatu ya. Nah, silakan dibaca dari urutannya dari pendahuluan sampai penutup. Pesona Pantai Sengginggi. Pantai Sengginggi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Sengginggi sangat indah. Pantai Sengginggi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Sengginggi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Sengginggi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Sengginggi. Memasuki bibir Pantai Sengginggi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis Pantai Sengginggi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam. Membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh putih bersih nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Sengginggi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Pemandangan bawah laut Sengginggi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang
memukau terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Pada arah selatan bibir pantai Senggigi, terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Sungguh sebuah keagungan pura di tengah keindahan Senggigi. Berkunjung ke pura ini, Anda langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Seketika kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu Bolong. Memasuki pura yang berhadapan langsung dengan Selat Lombok dan Gunung Agung Bali ini, Anda harus berjalan menuruni anak tangga. Pura pertama yang dijumpai berdiri di bawah pohon rindang, sementara pura kedua berdiri kokoh di atas karang yang menjulang tinggi sekitar 4 meter dan memiliki lubang di bawahnya. Jika berkunjung saat cuaca sedang cerah, Anda dapat melihat pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Pada waktu-waktu tertentu Anda juga bisa melihat para pemancing tradisional sedang mencari ikan. Dengan cara menjeburkan diri ke dalam laut. Selain itu, melewati senja sambil memandang matahari terbenam di pura ini juga menjadi saat-saat paling menyenangkan. Keindahan semburat merah yang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Sudah selesai? Ya, sini. Nah, terima kasih ya untuk kelompoknya Andre ya. Silakan, dipersilakan untuk duduk. Untuk kelompok 1, ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah dipresentasikan kelompok 2? Tidak ada. Iya, kalau tidak ada, baiklah. Untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya. Silakan maju ke depan. Wah, ini rombongan Jonathan ini ya. Nah, silakan baris yang rapi ya. Nah, geser sini, geser sebelah sini nggak apa-apa. Sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini. Ya. Yuk, yang serius yuk, dimulai yuk. Gebyar pementasan tari kolosal Arya. Drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Pementasan tari kolosal ini dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386. Drama musikal Arya diambil dari cerita Betawi. Arya menceritakan perjuangan perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai martabat. Betawi ini Attilah Suryat Jaya memperkerasai dan menjadi sutradara cerita rakyat Betawi ini. Selain itu, seniman serba bisa itu juga menulis naskah dan sekaligus menulis lirik lagu pementasannya. Dari awal sampai akhir pementasan ini sangat memukau. Setelah sukses memukai penonton pada acara pembukaan, penonton disuguhi kemunculan 200 penari yang menjadi inti drama Arya. Para penari pelenggak-lenggok di atas 3 level
panggung miring dengan sudut 15 derajat. Kostum warna-warni tradisional Betawi nampak semarak dibalut sinar lampu yang dramatis. Erwin Gutawa mengaransemen lagu-lagu Betawi dengan syahdu musik menggentarkan suasana. Nggak bisa. Penari laki-laki membawa replika obor yang menggambarkan suasana perlawanan para petani terhadap pemerintah kolonial. Suasana tanam paksa diiringi dan dikejaman para tuan tanah yang merugikan bagian lintan darah divisualisikan dengan penuh penjiwaan. Pementasan ditutup dengan peristiwa tragis, irama yang menyayat menutupi pertunjukan atas tragedi yang menimpa Arya. Cahaya lampu meredup, angin malam berhembus, cukup dingin, seakan ikut merasakan kedukaan Arya. Ya, udah selesai ya? Ya, silakan duduk masing-masing. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau nanggapin kelompok pertama? Nggak ada? Ya, kalau tidak ada, baiklah. Ya, Bapak rasa untuk kelompok penampilan kelompok kedua dan kelompok pertama tadi sangat luar biasa ya. Ya, penampilannya sangat luar biasa. Kalian sudah berhasil, sudah maksimal di dalam kerja kelompok mengerjakan tugasnya. Nah, baiklah. Untuk pelajaran hari ini karena waktunya sudah selesai, anak-anak semuanya ya, Bapak minta kepada Andre ya untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Mana Andre? Oh, di sini ya Andre. Apa kesimpulannya untuk pelajaran hari ini? Kesimpulannya Pak, ditinjau dari bentuknya, teks deskriptif dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi sebagian teks lain. Cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Sementara ya, kesimpulannya pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 2 ya. Teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Contohnya apa? Ada cerpen, novel, iklan. Nah, ya seperti itu ya, ada cerpen, novel, lagu, dan iklan. Dan berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 3. Coba Bapak minta kepada Jonathan. 3 itu apa saja, Jonathan? Teks deskripsi subjektif, teks deskripsi spesial, teks deskripsi objektif, Pak. Ya, benar sekali ya. Berdasarkan objeknya, teks deskripsi itu dibedakan menjadi 3. Teks deskripsi subjektif, teks deskripsi spesial, dan teks deskripsi objektif. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membagikan soal ya, untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, jangan lupa untuk minggu depan kalian kumpul ya. Nah, ini untuk tugas kalian di rumah. Nah, dibagi sama temennya ya. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita ya berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak minta gantian ya Andre ya untuk memimpin berdoa. Ya, coba Andre pimpin berdoa.
Ya, selamat siang Bapak Agri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.